Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami Cornelius Media. Sekarang ini adalah pelajaran yang ke-9 dengan tema Dalam Mazmur bagian kedua, di mana ini merupakan kelanjutan dari pelajaran pekan terdahulu. Saya Pendeta Edward Taliwongso bersama dengan Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto akan sama-sama menolong di dalam pendalaman Alkitab kita. Mari kita telah mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita masing-masing sebelum mengikuti program ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami Allah yang Maha Baik, terpujilah Engkau oleh karena kasih setiamu. Sekarang ini kami mengharapkan pertolongan Tuhan ketika kami akan membaca merenungkan firman. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah. Yang kedua kita menggali makna ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian penghujung kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Mazmur 46. Mazmur ini menegaskan bahwa Allah adalah perlindungan dan kekuatan umatnya. Penolong yang selalu hadir dalam kesesakan. Walaupun bumi bergoncang, umat percaya tidak takut karena Tuhan semesta alam beserta dengan mereka. Yeremia 4 ayat 23-26. Nabi Yeremia melihat penglihatan kehancuran total tanah Israel akibat murka Allah atas dosa-dosa umatnya. Lalu bumi menjadi kosong, tanpa bentuk, langit gelap, kota-kota runtuh. Ini menggambarkan keadaan kacau sebagai akibat dari pemberontakan manusia. Lalu ada Mazmur 47 ayat 1-5. Umat diajak bersorak dan memuji Allah yang berdaulat atas seluruh bumi, sebab ia naik dengan sorak-sorai sebagai Raja yang agung. 1 Tesalonika 4 ayat 13-17, Paulus menghibur jemaat bahwa orang yang telah meninggal di dalam Kristus akan dibangkitkan saat kedatangannya dan mereka yang masih hidup akan diangkat menyongsong Tuhan. Mazmur 75. Mazmur ini menekankan bahwa penghakiman dan keadilan adalah wewenang Allah, bukan manusia. Allah merendahkan orang fasik dan meninggikan orang benar sesuai dengan waktunya. Wahyu 14 ayat 6-12. 3 malaikat menyampaikan pesan akhir zaman, seruan untuk menyembah Allah sebagai pencipta, peringatan atas kejatuhan Babel, dan ancaman bagi mereka yang menyembah binatang dan menerima tandanya. Ayat ini menekankan pentingnya ketekunan dan kesetiaan orang kudus kepada Allah dan menurut perintah-perintahnya. Sekarang mari kita lihat pengertian judul dalam Mazmur bagian kedua. Nah, dalam konteks pelajaran sekolah sahabat pekan ini, apa pelajaran dari buku Mazmur yang berhubungan dengan Wahyu yang kita pelajari? Nah, Mazmur dan Wahyu sama-sama menyoroti tema-tema utama, tema-tema besar yang berhubungan dengan keselamatan. Minimal ada 4 hal. Yang pertama yang berhubungan dengan penghakiman ilahi atas kejahatan. Itu ada di Mazmur 75, juga ada di Wahyu 14 ayat 10. Yang kedua, tema tentang perlindungan Allah bagi umatnya di dalam masa kesesakan. Itu ada di Mazmur 46. Kemudian ada juga di Wahyu 14 ayat 12. Yang ketiga yaitu tentang misi penyebaran kabar keselamatan kepada segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Itu ada di Mazmur 67, juga ada di Wahyu 14 ayatnya yang ke-6. Yang keempat, seperti dalam Wahyu 14 yang menggambarkan ada 3 malaikat yang memberitakan Injil kekal dan penghakiman, di kitab Mazmur juga menyuarakan bahwa Tuhan memerintah dengan adil atas seluruh bumi dan Dia patut disembah oleh segala bangsa. Apa akhir dari hidup manusia menurut buku Mazmur yang ada korelasinya dengan kitab Wahyu, contohnya di Wahyu 21. Nah, kalau kita baca kitab Mazmur menggambarkan akhir hidup orang benar sebagai mereka yang dipulihkan kembali kepada hadirat Allah di bawah pemerintahan Allah yang adil, dan mereka ini menikmati berkat-Nya dan mereka hidup dalam damai bersama bangsa-bangsa lain. Itu ada di Mazmur 67 dan juga Mazmur 75.
Nah, tema ini selaras dengan Wahyu 21 yang menggambarkan Yerusalem baru, tempat tinggal kekal umat Allah itu akan terbebas dari kesedihan, di mana Tuhan akan berdiam bersama dengan umatnya. Bangsa-bangsa akan berjalan di dalam terang Tuhan. Kita tiba pada ayat hafalan, Mazmur pasal 67 ayat 4 dan 5. Alkitab mengatakan, kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Selah. Nah, saudara, mari kita lihat pengertian ayat inti. Apa tema yang ada di dalam Mazmur pasal 67 ini dan siapa yang menulis? Nah, saudara, Mazmur pasal 67 ini adalah doa dan nyanyian, pujian yang menyoroti universalitas kasih dan keselamatan Allah. Penulis memohon agar berkat Allah kepada Israel menjadi sarana bagi semua bangsa untuk mengenal, memuji, dan menyembah Dia. Tema utama Mazmur ini adalah penginjilan global, bahwa seluruh dunia mengenal Allah melalui umatnya. Sehubungan dengan penulis, tidak secara spesifik Alkitab menyebutkan siapa penulis dari Mazmur ini, tetapi secara tradisi, banyak Mazmur yang tidak mencantumkan nama penulis. Oleh karena itu, Mazmur ini diasumsikan ada yang mengatakan berasal dari Daud, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa penulis Mazmur ini kemungkinan ditulis pada periode pasca pembuangan atau pada periode Bait Suci Salomo atau Second Temple. Nah, kalau begitu apa pengertian dari nats yang ada di dalam ayat inti kita? Nah, mari kita lihat bangsa, suku bangsa. Siapa bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa yang dimaksudkan dalam ayat inti kita? Nah, saudara, bangsa-bangsa yang ada di dalam ayat inti kita ini datang dari kata goyim, di mana kata goyim ini merujuk kepada kelompok etnis non-Israel dan seringkali dalam konteks penyembahan berhala. Sedangkan suku-suku bangsa atau kata ini muncul dalam bahasa Ibrani yaitu leumim, ini adalah istilah yang lebih luas, mencakup kelompok-kelompok masyarakat berdasarkan garis keturunan atau wilayah. Nah, menurut seorang ahli yang bernama Derek Kidner di dalam Tyndale Old Testament Commentary menjelaskan bahwa rasa ini atau frase ini menegaskan universalitas rencana Allah di mana berkat untuk Israel harus sampai ke seluruh dunia. Nah, mari kita lihat siapa engkau dan mu yang dimaksudkan di dalam ayat inti kita dan dalam konteks kapan memerintah bangsa dan suku bangsa. Nah, saudara, kata engkau atau mu yang muncul di dalam ayat inti kita ini adalah Allah itu sendiri yang muncul di dalam pentagram YHWH, Tuhan Israel, yang disembah sebagai pencipta, kemudian penguasa seluruh bumi. Nah, kapan Allah memerintah bangsa dan suku bangsa? Secara umum, Allah selalu memerintah dalam kedaulatannya atas semua bangsa. Kita bisa lihat itu dalam Mazmur pasal 22 dan juga Daniel pasal 4. Tetapi secara khusus, ayat ini merujuk pada pemerintahan mesianik, yaitu masa ketika Mesias memerintah secara universal, penuh keadilan dan damai, yang akan digenapi secara penuh pada kedatangan Kristus yang kedua kali. Walter Brueggemann di dalam The Message of the Psalms menyatakan bahwa Mazmur ini membayangkan tatanan dunia baru di bawah pemerintahan Allah, di mana keadilan dan kesejahteraan menggantikan penindasan dan kekacauan. Nah, selanjutnya, mengapa harus bersyukur dengan sukacita dan bersorak-sorai? Nah, ada dua alasan kenapa harus bersyukur dengan bersukacita dan bersorak-sorai. Alasan yang pertama di dalam ayat ini mengatakan mereka bersyukur karena Allah telah memerintah dengan adil. Ia adalah hakim yang benar, tidak memihak dan membela yang lemah. Keadilan di sini muncul dengan kata mishpat, yang artinya Allah tidak memihak, ia membela yang lemah. Kita juga bisa baca itu dalam Mazmur pasal 98 ayat yang ke-9.
Kemudian alasan yang kedua kenapa mereka bersyukur dengan bersorak-sorai, oleh karena Allah menuntun suku-suku bangsa. Ia tidak hanya menghakimi tetapi juga memimpin dan membimbing manusia. Kata menuntun atau nakah seperti gembala, ini sama seperti gembala yang menuntun domba-dombanya di dalam Mazmur pasal 23 ayatnya yang ketiga. Sekarang kita berpindah pada pokok pembahasan penolong dalam kesesakan. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, khususnya Mazmur 46, siapa penolong dalam kesesakan ini? Bagaimana cara penolong itu datang untuk menolong dan siapa yang akan ditolong? Mazmur 46 ayat 2 katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi penolong dalam kesesakan di sini ialah Allah sendiri. Dia datang menolong melalui hadiratnya. Ekspresi-ekspresi yang muncul dari ayat 5-7 dan juga ayat 9-11 menggambarkan tentang pertolongan Allah datang melalui hadiratnya. Itulah sebabnya ayat 8 dan 12 menyimpulkan hal yang sama dalam bentuk pengulangan, yaitu Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Nah, siapa yang akan ditolong? Tentu adalah umatnya. Andrew Study Bible halaman 700 dan 701 menyatakan Mazmur 46 sebagai perayaan kehadiran Allah bersama umatnya. Ketika Allah meyakinkan umatnya bahwa Dia menyertai mereka dan mereka percaya kepadanya, maka mereka tidak takut. Allah menolong umatnya yang beriman kepadanya. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 745 juga mengatakan bahwa Mazmur 46 akan memberikan penghiburan khusus kepada umat Allah pada masa kesesakan. Pada waktu yang menakutkan itu, ketika gempa bumi dahsyat yang belum pernah terjadi sebelumnya menggoncang bumi, ketika matahari, bulan, dan bintang-bintang tergoncang dari jalurnya, ketika gunung-gunung bergoncang seperti buluh dan batu-batu yang kasar berserakan di segala penjuru, ketika lautan mengamuk dan seluruh permukaan bumi hancur, ketika gunung-gunung akan tenggelam dan pulau-pulau akan lenyap, seperti yang digambarkan dalam Matius 24 ayat 29 dan 30, serta Lukas 21 ayat 25 dan 26, dan juga buku Great Controversy halaman 637 serta Early Writings 34 dan 41, orang-orang kudus akan mendapat perlindungan dari Allah. Nah, apa pelajaran dari Mazmur 46 tentang pertolongan Allah atas dunia pada umumnya dan secara pribadi pada khususnya? Minimal ada 4 hal yang dapat menjadi pelajaran dari Mazmur 46 tentang pertolongan Allah atas dunia pada umumnya dan secara khusus bagi pribadi kita. Yang pertama, dalam kesulitan hidup dan berbagai-bagai pencobaan, Allah adalah sungguh tempat perlindungan dan kekuatan serta penolong dalam kesesakan. Ekspresi sangat terbukti di bagian akhir ayat 2 mengharuskan kita secara pribadi mengalami kekuatan, kepedulian, pertolongan, dan kasih Allah dalam kehidupan kita, khususnya pada saat-saat kita mengalami yang namanya kesesakan. Itulah sebabnya ayat selanjutnya mengatakan bahwa kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah ataupun gunung-gunung bergoncang di dalam laut. Artinya di tengah alam yang mengamuk, Allah akan tetap melindungi dan menolong kita. Yang kedua, secara pribadi kita tidak pernah ditinggalkannya. Ayat 5 dan 6 mengekspresikan tentang kota Allah sebagai tempat kediaman Allah di mana Allah ada di dalamnya. Hal ini menggambarkan hadirat Allah yang memberikan ketenangan dalam kesesakan asalkan kita percaya kepadanya. Kemudian di sana ada juga ekspresi sungai yang mengalir di dalamnya yang melambangkan pertolongan Allah. John Peter Lang dalam A Commentary on the Holy Scriptures, The Book of Psalms halaman 301 dan 302 menyamakan ekspresi ini dengan Yesaya 33 ayat 21 dan 22 di mana dikatakan, di situ kita akan melihat betapa mulia Tuhan kita, seperti tempat yang penuh sungai dan aliran yang lebar, perahu dayung tidak melaluinya dan kapal besar tidak menyeberanginya. Sebab Tuhan ialah hakim kita, Tuhan ialah yang memberi hukum bagi kita, Tuhan ialah Raja kita, Dia akan menyelamatkan kita. Yang ketiga, pelajaran yang ketiga, ekspresi pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan bumi, menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, mematahkan busur panah, menumpulkan tombak dan membakar kereta-kereta perang dengan api
adalah sebuah harapan bagi kita secara pribadi sebagai umat Allah yang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali, sebab di tengah-tengah kekacauan dunia yang membuat kita terhimpit dan hampir binasa ini merupakan gambaran bahwa Tuhan akhirnya datang untuk menyelamatkan kita. Yesaya 25 ayat 9 katakan, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dan yang keempat adalah pertolongan Allah akan dunia secara umum, di mana ayat 11 mengatakan, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Pada akhirnya hanya Allah lah yang berdaulat di bumi dan bumi dipulihkannya. Andrew Study Bible halaman 701 katakan, Allah menegakkan perdamaian di bumi, berada di atas segalanya, mengendalikan segala sesuatu, dan ditinggikan di antara bangsa-bangsa yang merupakan perspektif tertinggi dari kemenangan Allah yang mulia. Nah, hal apa dari Mazmur 46 yang berkorelasi dengan kitab Wahyu atau berhubungan dengan kitab Wahyu? Yang pertama, kota Allah yang merupakan tempat kediaman yang maha tinggi di mana ada sungai yang mengalir di sana digambarkan dalam Mazmur 46 ayat 6 tidak akan bergoncang serta merupakan tempat perlindungan bagi umat Allah. Hal ini tentu menunjuk pada gambaran kota suci dan tahta Allah, Yerusalem baru atau disebut juga kemah Allah dalam Wahyu pasal 21 yang menurut Wahyu 22 juga memiliki sungai yang mengalir di dalamnya. Kota suci itu kekal di mana Allah akan tinggal bersama-sama umat-umatnya untuk selama-lamanya. Yang kedua dan yang utama adalah gambaran tentang Tuhan mengadakan pemusnahan di bumi. Bumi berubah, gunung-gunung berguncang di dalam laut dalam Mazmur 46 memiliki korelasi dengan Wahyu pasal 6 ayat 14 tentang gambaran apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Dikatakan di sana, maka menyusutlah langit bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Sama seperti yang digambarkan juga dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-12 bagian B bahwa pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Semuanya ini akan terhenti tepat ketika Yesus datang yang kedua kali di mana dia akan membawa upah bagi para pengikutnya yang setia sementara kebinasaan menimpa para pengikut dunia yaitu mereka yang berbuat jahat. Sebagai umat Tuhan, pena inspirasi katakan dalam Maranatha halaman 275 serta Early Writings halaman 284. Di tengah-tengah masa kesesakan, orang-orang pilihannya akan berdiri teguh tidak tergoyahkan. Mereka tetap percaya kepada Allah dan bersandar pada janjinya bahwa jalan keluar disediakan bagi mereka. Sekarang kita melihat tema harapan di tengah gejolak. Nah, sesungguhnya apa gejolak yang akan terjadi sesuai dengan nubuatan di Daniel pasal 7? Daniel pasal 7 menggambarkan sebuah gejolak besar dalam sejarah umat manusia yang dilambangkan dengan lautan yang bergelora. Ini adalah tempat muncul 4 binatang buas yang melambangkan 4 kerajaan dunia yang muncul satu demi satu. Kita juga membaca ada angin perselisihan dan peperangan yang bertiup di antara bangsa-bangsa. Ini menandakan pergolakan, kekacauan politik, konflik yang terus-menerus di dalam sejarah dunia. Lalu gejolak ini juga adalah gambaran dari sistem pemerintahan buatan manusia yang penuh dengan ambisi, kejahatan, dan penderitaan. Ini menunjukkan ketidakmampuan kerajaan-kerajaan dan pemerintah duniawi ini untuk memberikan kedamaian sejati bagi umat manusia. Francis Nichol dalam SDI Bible Commentary volume 4 halaman 820 berbicara tentang pergolakan yang dilambangkan dengan angin yang bertiup di nubuatan Daniel pasal 7. Dia katakan, angin dari kitab Daniel yang bertiup di atas lautan besar yang menyebabkan 4 binatang buas atau kerajaan muncul melambangkan gerakan-gerakan diplomatik, perang, politik, atau lainnya yang membentuk sejarah pada masa itu. 4 mata angin yang berasal dari 4 titik kompas tidak diragukan lagi mewakili
aktivitas politik di berbagai belahan bumi. Apa kuasa yang mengatasi gejolak sebagai kondisi di Yeremia 4 ayat 23-26 dan juga kondisi di Daniel pasal 7. Nah, dalam Yeremia 4 ayat 23 sampai 26 digambarkan bahwa kehancuran bumi akibat murka Tuhan terhadap kejahatan bangsanya. Gambaran ini sejajar dengan kondisi dalam Daniel 7, di mana kekacauan dan kejatuhan bangsa-bangsa ditunjukkan dengan simbol binatang yang buas datang silih berganti. Namun, dalam kedua bagian ini ada kuasa yang lebih tinggi, ada kuasa yang mengatasi segala kekacauan itu, yaitu kuasa Allah sendiri. Daniel 7 menunjukkan bahwa di atas segala gejolak, di atas segala pergolakan ini, duduk takhta Allah. Dan bahwa pengadilan sorgawi berlangsung di mana anak manusia yaitu Yesus Kristus menerima kuasa, kemuliaan, dan kerajaan yang kekal. Allah adalah kuasa yang mengatasi semua gejolak ini. Tahtanya itu tidak tergoyahkan, keputusannya adil, dia mengakhiri kejahatan dan memulihkan kerajaannya yang kekal. Ellen White dalam Prophets and Kings halaman 731 dan 732 menjelaskan tentang kuasa yang mengatasi semua gejolak ini dan harapan satu-satunya bagi umat manusia. Dia katakan bahwa sekarang ini kita masih berada di tengah-tengah bayang-bayang dan gejolak aktivitas duniawi. Tetapi segera, juru selamat kita akan menampakkan diri untuk membawa kelepasan dan ketenangan. Segera pertempuran akan selesai, kemenangan diraih. Segera kita akan melihat dia, kepadanya tertuju harapan kita dan hidup yang kekal. Dan di hadapannya ujian dan penderitaan hidup ini akan terasa seperti tiada artinya. Apa akhir dari gejolak di dalam Daniel 7 ini dan apa pelajaran untuk kita di zaman akhir ini kalau kita mengalami gejolak dalam hidup kita? Nah, akhir dari gejolak dalam Daniel 7 adalah penghakiman Allah dan penyerahan kerajaan kekal kepada orang-orang kudus milik Allah. Lalu binatang yang keempat, kerajaan terakhir ini akan dihancurkan dan kerajaan, kuasa, dan juga kemuliaan diberikan kepada umat Tuhan. Ini menggambarkan kemenangan akhir kerajaan Allah atas semua kuasa duniawi. Ada beberapa pelajaran, minimal ada 4 pelajaran yang bisa kita ambil bagi kita di zaman akhir ini. Yang pertama, gejolak dalam dunia, baik itu secara global maupun juga gejolak pribadi kita, ini bukanlah tanda bahwa Allah telah kehilangan kendali. Yang kedua, seperti dalam Daniel 7 dan Mazmur 46, Allah tetap berdaulat dan menyertai umatnya. Yang ketiga, kita dipanggil untuk tetap setia dan memegang pengharapan bahwa segala sesuatu akan berakhir, baik bagi orang yang percaya kepadanya. Yang keempat, di tengah badai kehidupan kita harus ingat bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita dan kita ini memiliki kewarganegaraan di dalam kerajaan Allah yang kekal. Filipi 3 ayat 20. Ellen White dalam buku Heaven halaman 160 menjelaskan pengharapan ini. Dia katakan, kita masih berada di tengah bayang-bayang dan gejolak aktivitas duniawi. Marilah kita merenungkan dengan sungguh-sungguh tentang kehidupan yang penuh berkat di akhirat. Biarlah iman kita menembus setiap awan kegelapan dan memandang Dia yang telah mati untuk dosa-dosa dunia. Dia telah membuka gerbang sorga bagi semua orang yang menerima dan percaya kepadanya. Kepada mereka, Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita tiba pada pokok diskusi mengenai di bawah kakinya. Apa yang akan terjadi di dunia pada akhir dari zaman akhir ini sebelum Yesus datang? Nah, saudara, menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali, Alkitab mencatat dan Roh Nubuat mencatat akan ada terjadi beberapa hal. Paling sedikit dicatat ada 5 hal. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah krisis moral dan spiritual yang besar. Matius pasal 24 ayat 12 menjelaskan bahwa akan terjadi kejahatan, di mana kejahatan ini meningkat di satu sisi
kasih menjadi dingin. Kemudian yang kedua, hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua adalah kesulitan dan kesusahan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Kalau kita baca di dalam Wahyu pasal 13, di sana diberikan gambaran bahwa orang-orang yang memegang perintah Tuhan akan mengalami kesulitan. Kemudian ada hal yang ketiga yaitu tanda-tanda alamiah yang akan terjadi. Lukas pasal 21 ayat 11 menggambarkan ada gempa bumi, kelaparan, penyakit, dan juga kekacauan iklim yang terjadi menjelang kedatangan Yesus yang kedua. Kemudian hal yang keempat adalah meterai Allah dan tanda binatang. Wahyu pasal 7 ayat 1-3 menjelaskan tentang umat Allah yang dimeteraikan, sementara Wahyu pasal 13 menggambarkan bagaimana dunia akan menerima tanda binatang. Kemudian hal yang kelima adalah pencurahan roh hujan akhir atau Roh Kudus. Yoel pasal 2 menjelaskan tentang kekuatan penyelesaian Injil ini di mana umat Tuhan akan diberikan kuasa roh hujan akhir yang sama juga yang telah diberikan kepada murid-murid pada saat mereka menjalankan misi ini di peristiwa roh hujan awal. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 976, di sana menyatakan bahwa akan ada krisis global di mana kekuasaan agama dan politik bersatu untuk menekan kebebasan hati nurani. Di dalam The Great Controversy halaman 592, di sana dikatakan kebebasan hati nurani yang sangat mahal biayanya tidak lagi dihormati. Di bawah berbagai bentuk pemaksaan, hati nurani akan dipaksa untuk tunduk kepada kekuasaan manusia daripada kepada Allah. Nah, selanjutnya bagaimana dan di mana Yesus akan datang? Apakah sebagaimana dalam Zakaria pasal 14 akan datang ke Bukit Zaitun dari surga? Nah, saudara, kedatangan Yesus adalah peristiwa literal. Itu dapat dilihat dan itu akan terjadi dengan dahsyat. Itu akan terjadi di langit, bukan di bumi. Nah, bagaimana Yesus akan datang? 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17. Di sana menjelaskan bahwa Tuhan akan turun dari surga dengan seruan. Ada suara malaikat dan juga sangkakala. Di mana gambaran di sini memperlihatkan orang yang mati dalam Kristus akan bangkit dan juga orang yang percaya akan diangkat menyosong Tuhan di atas udara. Kemudian kalau kita baca di dalam Kisah pasal 1 ayat 11, di sana dituliskan bahwa ia akan datang dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga, yaitu secara fisik dan kelihatan. Nah, kalau begitu, apakah Yesus menginjakan kakinya di Bukit Zaitun pada saat kedatangannya sesuai dengan informasi dalam Zakaria pasal 14? Nah, saudara, peristiwa ini tidak terjadi pada kedatangan yang kedua. Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 871 menjelaskan jika Kristus datang di awan-awan, kemudian orang percaya diangkat untuk menyambutnya. Jadi Tuhan pada saat itu tidak menyentuh bumi. Sedangkan kalau kita baca Zakaria pasal 14, ini adalah gambaran mengenai kedatangan Kristus sesudah 100 tahun, yaitu yang dicatatkan di dalam Wahyu pasal 10. Ketika ia turun bersama dengan orang kudus dan juga kota kudus, yaitu Yerusalem baru, dia akan menginjak kakinya di Bukit Zaitun. Kemenangan akhir halaman 700 mengatakan, Kristus turun ke atas Bukit Zaitun, di mana ia naik ke surga setelah kebangkitannya. Dan di mana malaikat-malaikat mengulangi janji mengenai kedatangannya kembali. Pada waktu itu, pada saat Yesus datang setelah masa 1000 tahun, pada waktu itu kakinya akan berjejak di atas Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga menjadi suatu lembah yang sangat besar. Sementara Yerusalem baru dengan kemuliaannya yang mempesona turun dari surga ke tempat yang telah disucikan dan dipersiapkan untuk menerimanya, maka Kristus dengan umatnya dan malaikat-malaikat memasuki kota suci itu. Nah, selanjutnya, apa yang terjadi dengan manusia saat itu dan apa persiapan kita saat ini menghadapi saat itu? Nah, mari kita lihat terlebih dahulu apa yang akan terjadi pada saat Yesus datang. Paling sedikit ada 4 hal.
Pada saat Yesus datang, yang pertama orang benar yang sudah mati akan dibangkitkan. Informasi ini kita bisa dapatkan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Kemudian yang kedua, 1 Korintus pasal 15 ayat 51-52 mengatakan orang benar yang hidup akan diubahkan dan diangkat. Kemudian 2 Tesalonika pasal 1, Wahyu pasal 6, orang fasik akan diminasakan oleh kemuliaan Kristus. Dan yang keempat, sesuai dengan informasi Yeremia pasal 4 dan Wahyu pasal 20, bumi akan menjadi sunyi dan tidak berpenghuni selama 1000 tahun. Nah, kalau begitu apa persiapan kita sekarang? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, Kisah pasal 3 ayat 19. Perlu adanya pertobatan dan percaya kepada Kristus. Kemudian yang kedua, Wahyu pasal 14 ayat 12. Hidup dalam pertobatan dan ketaatan kepada perintah Allah. Kemudian Kolose 3 ayat 10 mempersiapkan karakter yang serupa dengan Kristus. Kemudian Mazmur 119 ayat 11, Yohanes 16 ayat 13 mengandalkan kuasa Roh Kudus dan belajar firman Tuhan setiap hari. Dan yang terakhir Matius pasal 28 ayat 19-20 melayani sesama dan memberitakan Injil. Steps to Christ halaman 62-63 mengatakan persiapan kita adalah penyerahan diri sepenuhnya kepada Kristus setiap hari. Terima kasih pendeta, kita pindah pada pokok pembahasan anggur dan darah. Apa arti yang berbeda dari anggur dan darah yang dikisahkan dalam Matius 26 ayat 26-29, Wahyu 14 ayat 9-12, dan juga Mazmur 75 ayat yang ke-9. Matius 26 ayat 27 dan 28 katakan, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 5 halaman 523, anggur dalam konteks ayat-ayat ini adalah jus buah anggur yang melambangkan darah Kristus sendiri yang tercurah di Kalvari untuk mensahkan sebuah perjanjian yang baru dan untuk pengampunan dosa. Jika tidak ada kematian Kristus dikatakan di sana sebagai pengganti, rencana keselamatan tidak akan pernah menjadi kenyataan. Dengan kata lain, tanpa tercurahnya darah Kristus yang dilambangkan dengan anggur dalam perjamuan malam itu menurut konteks Matius pasal 26 ayat yang ke-26 sampai 29, maka tidak akan ada keselamatan bagi manusia. Tidak salah bila Rasul Petrus katakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Bagaimana dengan anggur dalam konteks Wahyu 14 ayat 9-12? Wahyu 14 ayat 10 katakan, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dia akan disiksa dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Anggur yang dimaksud di sini tidaklah sama dengan pengertian anggur dalam konteks Matius 26 ayat 27 dan 28 tadi, yaitu lambang dari darah Kristus. Anggur yang dimaksud dalam konteks Wahyu pasal 14 ayat 10 jelas, yaitu murka Allah. Menurut Andrews Bible Commentary halaman 1983, meminum anggur tanpa campuran melambangkan pelaksanaan murka Allah dengan kekuatan yang penuh, tanpa dicampur dengan belas kasihan, dan ada kaitannya dengan 7 malapetaka dalam Wahyu pasal yang ke-16. Hal ini menggambarkan penghakiman dan penghukuman Allah bagi orang yang jahat. Nah, pengertian anggur dalam Wahyu pasal 14 ayat 10 ini sama atau similar dengan apa yang dimaksudkan oleh pemazmur dalam Mazmur 75 ayat 9 yang mengatakan bahwa di sana sebab sebuah piala ada di tangan Tuhan, berisi anggur berbuih, penuh campuran bumbu, ia menuang dari situ, sungguh ampasnya akan dihirup dan diminum oleh semua orang fasik di bumi. Jadi memang dalam perjanjian lama, meminum anggur dari cawan Tuhan adalah sebuah simbol yang sering digunakan untuk melampiaskan murka Tuhan. Misalnya apa yang tertulis dalam Ayub pasal 21 ayat 20 dan juga Yesaya 51 ayat 17 sampai 23. Sekarang apakah arti anggur yang diminum saat perjamuan kudus? Mungkin 4 kali dalam 1 tahun.
Apakah hanya seremonial untuk memperingati kematian Yesus atau merupakan gambaran seperti yang ditulis dalam Mazmur 75 ayat yang ke-9 atau Wahyu 14 ayat 10 dan 11. Anggur yang kita minum saat perjamuan kudus memiliki makna seperti yang diterangkan Yesus sendiri dalam Matius pasal yang ke-26 ayat 27 dan 28, yaitu melambangkan darahnya, darah perjanjian untuk pengampunan dosa. Dalam hal ini yang kita lakukan ialah peringatan akan pengorbanan dan kematian Yesus seperti yang Paulus maksudkan dalam 1 Korintus 11 ayat 25 dan 26. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah makna perjamuan kudus, bukan membawa makna gambaran anggur yang adalah murka Allah dalam Mazmur 75 ayat 9 dan Wahyu 14 ayat yang ke-10. Sekarang bagaimana dengan yang tidak pernah merasakan ikut perjamuan kudus dan minum anggur? Apakah ada kerugian secara teologis? Dikatakan dalam buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 232 bahwa perjamuan Tuhan adalah satu partisipasi dalam perlambangan tubuh dan darah Yesus sebagai satu pernyataan iman di dalam Dia, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jika kita turut serta, maka kita akan dengan gembira memberitahukan kematian Kristus sampai ihwal kedatangannya kembali. Dengan kata lain, perjamuan kudus dalam gereja kita dilihat sebagai suatu peringatan di mana kita diingatkan tentang 3 hal. Yang pertama, kelepasan dari dosa melalui pengorbanan Kristus. Yang kedua, perjamuan dengan Kristus kelak dalam kerajaan sorga menurut Matius pasal 26 ayat 29. Dan yang ketiga, antisipasi akan kedatangannya yang kedua kali menurut 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-26. Nah, dari segi keselamatan, tidak pernah merasakan ikut perjamuan tidaklah atau bukanlah berarti orang itu tidak akan selamat. Sebab keselamatan adalah masalah iman seseorang kepada Tuhan. Mungkin yang menjadi perhatian ialah dari segi praktikal saja, bahwa orang atau mereka yang tidak pernah merasakan ikut perjamuan suci dan minum anggur yang melambangkan darah Kristus mungkin akan yang pertama akan kehilangan kesempatan untuk merenungkan pengorbanan Kristus yang membawa rasa syukur dan sukacita atas pengampunan dosa yang kita terima lewat kematiannya. Yang kedua, mungkin akan kehilangan kesempatan dikuatkan imannya tentang kedatangan Kristus yang kedua kali, serta suatu perjamuan bersama Yesus kelak dalam kerajaan sorga. Dan yang ketiga, mungkin akan kehilangan kesempatan untuk ikut serta memberitakan kematian Kristus sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal yang ke-11. Itulah sebabnya, tentang mengikuti perjamuan kudus ini, Nyonya White katakan dalam buku Desire of Ages halaman 660 bahwa Kristus telah melembagakan upacara ini agar dapat berbicara kepada indera kita tentang kasih Allah yang telah dinyatakan untuk kepentingan kita. Tidak ada persatuan antara jiwa kita dan Allah kecuali melalui Kristus, dan tidak ada yang lain selain kematian Kristus yang dapat membuat kasih-Nya berkhasiat atau bermakna bagi kita. Dalam Seventh-day Adventist Ministers Manual halaman 216 juga dikatakan bahwa perjamuan kudus harus selalu diakhiri dengan nada yang penuh kegembiraan. Kesalahan telah dibenarkan, dosa telah diampuni, pengharapan telah dipulihkan. Ini adalah waktu untuk bersuka cita. Kita lanjutkan dengan tema agar keselamatanmu diketahui. Mengapa kita harus bersyukur dengan pujian seperti yang terdapat di dalam Mazmur 67? Kita harus bersyukur dengan pujian seperti dalam Mazmur 67 minimal karena ada 4 alasan. Yang pertama, Mazmur ini adalah nyanyian syukur dan doa misi yang menyatakan bahwa berkat Tuhan atas umatnya dimaksudkan agar bangsa-bangsa lain juga mengenal dan memuliakan Dia. Lalu kemudian yang kedua, di ayat 2 dan 3 menyebut, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Ini berarti bahwa kita bersyukur karena kita telah menerima terang keselamatan dari Tuhan, dan pujian kita harus mencerminkan kerinduan agar terang itu diteruskan sampai ke seluruh pelosok dunia. Yang ketiga, pujian yang sejati
tidak hanya mengucap syukur atas berkat, tetapi juga menyadari bahwa kita ini dipanggil untuk membagikan berkat itu kepada semua bangsa. Diberkati untuk menjadi saluran berkat. Dan yang keempat, dengan memuji Tuhan seperti dalam Mazmur 67, kita sebenarnya sedang menyatakan kesadaran kita sebagai umat misi yang menjadi pemantul, reflektor dari terang Allah kepada dunia ini. Selanjutnya pertanyaannya adalah, apa yang harus dikabarkan sebagaimana yang terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12. Mengapa umat Masehi Advent hari ke-7 menyebut ini sebagai good news atau kabar baik? Di mana kebaikannya, apa yang baik, dan tanggung jawab siapa untuk memberikan pekabaran ini? Mari kita lihat apa yang harus dikabarkan. 3 pekabaran malaikat dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai 12 ini adalah pesan yang harus dikabarkan. Ini mencakup beberapa hal. Yang pertama, Injil kekal kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Itu ada di ayatnya yang ke-6. Yang kedua adalah seruan untuk takut akan Allah, muliakan Dia, menyembah Dia sebagai pencipta karena telah tiba saat penghakimannya. Yang ketiga, ini adalah peringatan akan kejatuhan Babel, ayat 8. Dan yang keempat, ini adalah panggilan untuk meninggalkan penyembahan kepada binatang dan patungnya dan tetap setia kepada Allah. Mengapa ini disebut sebagai kabar baik atau good news? Benar, meskipun ini berisi peringatan dan ajakan untuk bertobat, tetapi pekabaran ini adalah ekspresi kasih Allah yang ingin menyelamatkan semua orang sebelum penghakiman terakhir. Itu adalah Injil yang kekal di ayat yang ke-6, yaitu berita bahwa keselamatan ini masih terbuka dan bahwa Allah tetap memegang kendali atas sejarah di tengah dunia yang penuh kekacauan ini. Ellen White dalam Testimonies for the Church, volume 5 halaman 206 dan 207 menyatakan tentang pekabaran terakhir ini. Dia katakan bahwa ini adalah pekabaran terakhir. Tidak ada lagi yang harus diikuti, tidak ada lagi undangan belas kasihan yang harus diberikan setelah pekabaran ini selesai. Sungguh suatu kepercayaan yang luar biasa. Betapa besar tanggung jawab yang dibebankan kepada semua orang untuk membawa kata-kata undangan yang penuh rahmat dan roh, dan mempelai perempuan berkata, marilah. Dan barang siapa mendengar, hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang sudah siap, hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan itu dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 17. Nah, dalam konteks akhir zaman, ini adalah kabar baik karena ini menunjukkan jalan keselamatan dan perlindungan dalam Kristus bagi siapa yang percaya. Tanggung jawab siapa untuk mengabarkan pekabaran ini? Ini adalah tanggung jawab dari umat yang sisa, yaitu umat Masehi Advent hari ke-7, yang disebut dalam Wahyu 14 ayat 12 sebagai orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Ellen White dalam Testimonies for the Church, volume 9 halaman 19, menegaskan tentang misi dari gereja di akhir zaman. Dia katakan, dalam arti khusus, Masehi Advent hari ke-7 telah ditetapkan di dunia sebagai penjaga dan pembawa terang. Kepada mereka telah dipercayakan peringatan terakhir bagi dunia yang akan binasa. Kepada mereka bersinar terang yang indah dari firman Allah. Mereka telah diberi tugas yang paling penting, yaitu memberitakan berita dari malaikat yang pertama, kedua, dan ketiga. Tidak ada pekerjaan lain yang begitu penting. Mereka tidak boleh membiarkan hal lain menyita perhatian mereka. Dunia harus diperingatkan dan umat Allah harus setia pada kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Saudaraku, kita tidak dipanggil hanya untuk berdiri di Gunung Sion yang merupakan gambaran kemenangan akhir. Tetapi kita dipanggil untuk terbang melintasi muka bumi. Artinya adalah simbol
kesungguhan dan luasnya misi kita untuk membawa terang Injil ini kepada dunia. Kita tiba pada pendalaman. Apa peran dan bagaimana cara Roh Kudus kepada kita agar kita mendapatkan kuasa untuk mengabarkan kabar baik? Dan bagaimana kita merasakan kuasa Roh Kudus? Nah, saudaraku yang terkasih, peran Roh Kudus ini sangat besar dalam kehidupan kita agar supaya kita dapat menginjil dan memberitakan kabar baik. Ada beberapa peran Roh Kudus di dalam penginjilan. Yang pertama, Roh Kudus ini memberikan kuasa kepada mereka yang akan memberitakan Injil. Kisah 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa. Jadi mereka yang akan memberitakan kabar baik ini akan menerima kuasa. Alkitab mengatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Kemudian kita harus mengerti bahwa tanpa Roh Kudus pemberitaan Injil hanyalah informasi. Kenapa? Karena hanyalah kuasa Roh Kudus yang dapat membuat perubahan atau transformasi. Pada saat kita menginjil, kalau kita memberitakan Injil tanpa Roh Kudus, maka itu hanya bersifat informasi, bukanlah transformasi. Jadi peran Roh Kudus itu adalah untuk memberikan kuasa kepada kita dan juga untuk merubah. Kemudian yang kedua, Roh Kudus ini memberikan hikmat, keberanian, dan juga kata-kata kepada kita. Lukas pasal 12 ayat 12, Roh Kudus akan mengajarkan kamu. Jadi kita yang mungkin saat ini masih di dalam pergumulan untuk memberitakan Injil, Alkitab mengatakan Roh Kudus akan mengajarkan kamu pada saat itu juga apa yang harus kamu katakan. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus akan bekerja untuk menyentuh hati para pendengar. Yohanes pasal 16 ayat 8, Roh Kudus meyakinkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Nah sekarang bagaimana kita dapat merasakan kuasa Roh Kudus? Apa tanda-tanda Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita? Nah ada beberapa tanda-tanda sebenarnya yang dapat kita rasakan. Yang pertama dituliskan di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, yaitu akan ada transformasi karakter. Buah roh itu, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, itu adalah tanda-tanda kalau kita memiliki Roh Kudus. Kemudian yang kedua, kita akan memiliki keberanian dalam bersaksi. Sebagaimana pengalaman Petrus dan juga Yohanes di dalam Kisah pasal 4 ayat 13. Nah kalau begitu, bagaimana cara yang praktis agar kita bisa memberitakan kabar baik ini? Nah saudara, ada beberapa cara, paling sedikit ada 5 cara bagaimana kita dapat mengabarkan kabar baik ini secara praktis. Cara yang pertama adalah melalui hubungan pribadi kita. Artinya kita bangun relasi, kita tunjukkan kasih Kristus dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Sesuai dengan Yohanes pasal 13 ayat 35. Kemudian yang kedua, melalui perbuatan baik dan juga pelayanan kita. Matius pasal 5 ayat 16 mengatakan, biarlah terangmu bercahaya, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu. Kemudian cara yang ketiga adalah melalui media dan teknologi. Kita memiliki banyak sarana. Ada media sosial, ada video, artikel, podcast. Ini akan menjadi sarana atau dapat menjadi sarana bagi kita dalam memberikan atau menyebarkan kabar baik kepada siapa saja. Kemudian yang keempat, cara yang keempat adalah melalui belajar Alkitab dan penginjilan pribadi. Sebagaimana pengalaman Filipus di dalam Kisah pasal 8 ayat 30-35. Dan yang kelima, melalui kehidupan yang kudus dan konsisten. 2 Korintus 3 ayat 2, kamu adalah surat Kristus dibaca oleh semua orang. Nah, selanjutnya, apa mungkin lakukan kabar baik tanpa Roh Kudus? Bagaimana dengan orang Kristen dari denominasi yang berbeda, tetapi hidupnya menjadi kabar baik? Nah, sehubungan dengan ini, mari kita lihat beberapa penjelasan. Yang pertama, secara prinsip tidak mungkin kabar baik dilakukan tanpa Roh Kudus. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah sumber utama dari pertobatan. Roh Kudus juga adalah sumber utama dari perubahan hidup dan ada kuasa di dalam pelayanan itu. Sesuai dengan Yohanes pasal 3 ayat 5-8 dan juga Yohanes pasal 16 ayat 13. Tetapi
Ada banyak orang yang tidak sadar bahwa mereka itu sebenarnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini bisa terjadi karena mereka tidak memiliki pemahaman teologis yang lengkap. Tetapi hidupnya itu terbuka kepada terang yang diberikan kepada mereka. Artinya mereka memiliki terang dan mereka terbuka dengan terang yang diberikan, diungkapkan kepada mereka secara pribadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang hidup sesuai terang, walau tidak menyadari kedaulatan Roh Kudus, tetap bisa dipimpin oleh Roh Kudus. Itu kita bisa baca di dalam Desire of Ages halaman 638. Di sana Roh Nubuat mengatakan banyak orang yang tidak secara sadar mengakui Roh Kudus, namun mereka hidup dalam ketaatan kepada suara hati dan melakukan kehendak Allah. Selanjutnya, buku yang sama di dalam halaman 638 mengatakan ada umat Allah dalam semua gereja. Banyak yang belum mendapat terang tentang Sabat atau kebenaran akhir zaman. Namun, mereka hidup sesuai terang yang mereka miliki. The Great Controversy halaman 390 dan 392 di sana mengatakan bahwa Tuhan memiliki umat yang setia di Babylon. Saudaraku, kita tiba pada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apa inti pelajaran yang bisa kita ambil dari kitab Mazmur dan hidupkan? Serta bagaimana cara kita menghidupkannya? Menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 3 halaman 621, paling tidak ada 2 pelajaran utama dalam kitab Mazmur yang bisa kita ambil. Yang pertama, Allah yang adalah pencipta dan penguasa alam semesta yang berdaulat dan pada saat yang sama adalah Bapa yang penuh kasih bagi anak-anaknya, gembala yang lembut bagi domba-dombanya. Yang kedua, jiwa yang taat tidak dapat membayangkan berkat yang lebih besar daripada berada di hadirat Allah. Dan tidak ada bencana yang lebih besar daripada dijauhkan dari hadiratnya. Intinya adalah betapa berkuasa dan bermaknanya hadirat Tuhan. Nah sekarang bahwa dalam kitab Mazmur dikatakan di sana Allah ditinggikan sebagai solusi bagi semua masalah manusia yang menjadi segala-galanya dalam segala pengharapan kita, keyakinan kita, kekuatan kita, kemenangan kita yang berinkarnasi dalam diri Mesias yang kedatangannya membawa penebusan dan mengantar pada pemerintahan kebenaran yang universal dan abadi. Kristus digambarkan melalui Mazmur-Mazmur, di dalamnya kita melihat sekilas nubuatan tentang keilahiannya, yaitu dalam Mazmur 45 ayat 6, 110 ayat 1, kemudian tentang ketuhanannya sebagai anak dalam Mazmur 2 ayat yang ke-7, penjelmaannya Mazmur 40 ayat 6 dan 7, keimamatannya Mazmur 110 ayat yang keempat, pengkhianatan yang dialaminya Mazmur 41 ayat 9, penolakan Mazmur 118 ayat 22, kebangkitannya Mazmur 16 ayat 9 dan 10, serta kenaikannya Mazmur 68 ayat yang ke-18. Nah, bagaimana kita bisa menghidupkannya? Yang pertama, kita perlu tekun membaca dan bahkan menghafalkan firman Tuhan dalam kitab Mazmur sampai itu benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan pribadi kita. Yang kedua, gunakanlah Mazmur sebagai doa pribadi kita. Yang ketiga, jadikanlah Mazmur sebagai bagian dari pujian kita kepada Tuhan setiap hari. Yang keempat, kita perlu terus meminta Roh Kudus agar Allah dalam kitab Mazmur dapat kita kenal dan pahami sebagai sumber pengharapan dan pertolongan, dan hadiratnya membawa kedamaian dan ketentraman bagi jiwa. Dan yang kelima, yang terakhir, gunakan Mazmur untuk memberitakan Injil agar pelajaran dalam kitab Mazmur semakin melekat dalam kehidupan kita. Sekarang bagaimana cara hidup kita supaya kita bisa menjadi kabar baik bagi orang lain sebagaimana dalam Wahyu 14 ayat 6 sampai yang ke-12. Nyonya White mengatakan dalam buku manuskrip rilis volume 17 halaman 6 sampai 23, di sana dirangkumkan, beban besar setiap jiwa seharusnya adalah apakah hatiku telah diperbaharui? Apakah jiwaku telah diubahkan? Apakah dosa-dosa saya diampuni melalui iman kepada Kristus? Apakah saya telah dilahirkan kembali? Apakah saya telah memenuhi undangan? Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Nah,
Dengan kata lain, cara hidup kita harus benar-benar berserah kepada Kristus, dilahirkan kembali dan membawa buah-buah pertobatan sehingga kita bisa membawa kabar baik kepada orang lain, membawa pekabaran 3 malaikat kepada mereka untuk mereka diselamatkan. Cara hidup kita haruslah menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar kita. Matius 5 ayat 16 katakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Thoughts from the Mount of Blessing halaman 36 mengatakan, orang-orang Kristen yang dimurnikan melalui kebenaran akan memiliki kualitas-kualitas menyelamatkan yang menjaga dunia dari kerusakan moral yang parah. Tanpa iman yang hidup kepada Kristus sebagai juru selamat pribadi, mustahil untuk membuat pengaruh kita terasa dalam dunia yang penuh kebimbangan ini. Kita tidak dapat memberikan kepada orang lain apa yang tidak kita miliki. Sebanding dengan pengabdian dan pengudusan kita, diri kita sendiri kepada Kristus, kita dapat memberikan pengaruh untuk memberkati dan mengangkat umat manusia. Mari kita terus berdoa supaya keberadaan kita boleh membawa kabar baik bagi orang-orang di sekitar kita. Kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terima kasih ya Tuhan, Engkau sungguh baik, memberi kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kiranya kebenaran yang telah kami pelajari melalui diskusi kali ini Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus dapat tertanam di dalam hati dan pikiran kami mengerti dan kami dimampukan untuk mempraktekannya supaya hidup kami diubahkan hari lepas hari, dimurnikan, didapati setia dan boleh menjadi berkat supaya orang lain boleh melihat perbuatan yang baik dalam kehidupan kami, memuliakan Bapa yang di sorga dan pada akhirnya banyak yang diselamatkan. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, kiranya Engkau memberkati dan menyertai kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin.